Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat dan sempat sehingga kita dapat bersimpuh duduk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, judul khutbah kali ini sengaja saya pilih adalah memaknai hakikat kemerdekaan dalam bingkai ketauhidan. Tentu kita maklum bersama bahwa judul ini berkaitan erat dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang kemarin bersama-sama rakyat Indonesia melakukan upacara bersama dalam rangka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, makna kemerdekaan adalah keadaan yang berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi. Contohnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Artinya suatu bangsa yang merdeka adalah bangsa yang bebas dari penjajahan. Dalam tanda kutip, penjajahan yang bersifat hard power ataupun penjajahan yang bersifat soft power. Bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan selama 305 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Melalui perjuangan yang gigih dan pengorbanan rakyat Indonesia yang sangat luar biasa berupa jiwa, raga, dan harta benda yang dimilikinya, pada saat itu akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 atau 78 tahun silam, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 45, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 45 sebelum diamandemen sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Bingkai ketauhidan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka Allah bersama rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut mengandung makna bahwa
kalau atas berkat rahmat Allah itu masih mempunyai ma'unah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ada unsur ketuhanan di situ. Demikian pula bingkai ketauhidan dalam batang tubuh Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1 kurung menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kini Belanda, Jepang menjadi negara sahabat negara Indonesia, bersama-sama membangun peradaban dunia yang damai dan sejahtera. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada masa perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, umat Islam yang dipimpin oleh para ulama Islam saat itu, selain berjuang secara fisik, juga berjuang secara non-fisik, yaitu dengan berdoa, berzikir, beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan agar dapat mengatasi dan mengalahkan penjajah pada saat itu. Berjuang meraih kemerdekaan dengan bingkai ketauhidan, yakni meyakini akan kekuasaan dan kekuatan adalah milik Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan RI, terjadi lagi pertempuran hebat di Surabaya tanggal 10 November 1945 antara pasukan Allied Force Netherlands East Indies atau disingkat INDI di bawah komando dari Inggris dan pasukan Belanda yang tergabung dalam Netherlands Irish Civil Administration atau NICA yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Namun rakyat Indonesia Surabaya tidak menyerah dan dengan berbekal bingkai ketauhidan, yaitu resolusi atau fatwa jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945 dan dipelopori oleh Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang substansi isinya penolakan keras kembalinya kekuasaan kolonial penjajah dan mengakui kekuasaan Republik Indonesia yang baru merdeka sesuai hukum Islam dan memerangi penjajah hukumnya wajib. Kemudian dinyatakan dalam fatwa tersebut bahwa yang gugur dalam melawan penjajah hukumnya syahid karena berjuang fisabilillah melawan penjajah untuk mempertahankan NKRI. Kemudian bingkai ketauhidan berupa gema takbir Allahu Akbar yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, yang pada saat pidatonya tanggal 10 November 1945 menjadi penyemangat arek-arek Surabaya, khususnya yang tidak gentar oleh serangan 30.000 pasukan Inggris di Surabaya. Bung Tomo mengatakan, andai tidak dengan kalimat Allahu Akbar, saya tidak tahu dengan apa membakar semangat para pemuda melawan penjajah. Sebagai penghormatan atas perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka tanggal 10 November dinyatakan sebagai Hari Pahlawan dan diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kini Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-78 dengan mengusung tema besar secara nasional, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Maka untuk meraih apa yang diusung oleh tema tersebut, maka kita perlu memaknai kemerdekaan dengan bingkai ketauhidan. Dalam memaknai kemerdekaan dengan bingkai ketauhidan di alam kemerdekaan ini, beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kemerdekaan ini. Semoga dengan rasa syukur yang ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kemerdekaan dan membantu kita untuk mempertahankannya. Bagaimana kita bayangkan seandainya Indonesia nasibnya seperti Ukraina. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini sudah disinyalir oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kalian mengingkari atas nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua yang perlu kita lakukan pada saat kemerdekaan ini, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, agar kemerdekaan yang kita nikmati menjadi berkah. Tidak sedikit merdeka tapi tidak berkah rakyatnya. Contohnya di Korea Selatan, rakyatnya diselimuti rasa ketakutan oleh rezim pemerintahan pada waktu itu. Bagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya adalah, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah kami kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Dan yang terakhir, rakyat Indonesia yang harus dilakukan mengisi kemerdekaan dengan membangun keseimbangan antara kepentingan akhirat dan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya adalah, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Tetapi jangan kamu lupa bagianmu di akhirat, dan berbuatlah baik kepada sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamun ni'am al-hurriyah. Paling agungnya nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, al-hurriyah, kemerdekaan. Kemerdekaan di sini ada dua. Ada kemerdekaan yang sifatnya jasadiyah, ada yang sifatnya hissiyah, ada yang sifatnya kemerdekaan itu adalah hard power. Memang saat ini kita merdeka dari Belanda. Memang saat ini Jepang tidak menduduki negeri kita. Memang Portugis tidak lagi menjajah kita. Tetapi ada penjajahan lain yang tidak kalah kejam dan jahatnya, yaitu apa itu? Kemerdekaan secara soft power. Kita itu memang tidak dijajah secara invasi militer, tetapi kadang-kadang kita diinvasi secara mindset, budaya, tradisi, sehingga anak-anak kita banyak yang terjerumus
gara-gara mengikuti pola dan budaya-budaya mereka. Termasuk pendidikan kita tidak lagi sepenuhnya merdeka. Mohon maaf, ini fakta yang saya alami ketika saya mengajukan disertasi program doktor. Kemudian saya siapkan novelty research atau grand theory dari pakar-pakar tokoh Islam, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali dalam sebuah kitab fenomena namanya Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah 4 jilid Ihya saya khatam waktu mondok di Kediri, dan saya persiapkan sebagai grand theory disertasi saya S3-nya. Tetapi setelah saya diskusi dengan salah satu guru besar, ternyata grand teori saya ditolak. Kenapa? Karena nama Al-Ghazali tidak tercantum di tokoh-tokoh dunia di Harvard University. Maka beliau mengatakan, kalau Anda ingin cepat selesai disertasinya, maka rubah novelty research dan grand teorinya. Dengan terpaksa saya menanggalkan ulama-ulama yang menjadi idola saya sebagai grand teori disertasi saya, dan terpaksa saya mengambil tokoh yang menjadi pilihan mereka yang terkoneksi di Scopus, namanya Thomas Lickona, salah satu tokoh karakter dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ternyata pendidikan kita itu belum merdeka seutuhnya. Pendidikan kita itu masih ada yang megang. Kalau tidak sesuai dengan selera mereka, maka jangan harap kita akan bisa maju. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk adik-adikku, para milenial, saya punya kitab namanya Idatun Nasiin, karya Syekh Mustafa Al-Wulayani, khusus anak remaja milenial. Nasihatnya sekarang adalah, wahai generasi muda, wahai kaum milenial, bangkitkan patriotisme dalam diri kalian untuk menggapai sebuah kemerdekaan sejati, bebas dari campur tangan orang lain, jauh dari intervensi Tuhan-Tuhan kecil yang menyelimat dalam benak kalian. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah jalan menuju kehidupan bahagia tanpa dibayangi jasa-jasa orang lain. Sehebat apapun, setinggi apapun gelarnya, tapi kalau sudah digenggam dengan kekuasaan dan jasa orang lain, tidak akan bisa berkutik. Oleh sebab itu, kata Syekh Mustafa Al-Wulayani, agar kalian merdeka semerdekanya, maka jauhkan, hindari dari jasa-jasa orang lain. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, anak kita, semuanya rakyat Indonesia menjadi merdeka dan negara baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ala alihi wa sahbihi. Sidang salat Jumat yang berbahagia, kalau boleh saya simpulkan,
dari apa yang saya sampaikan tadi tentang esensi kemerdekaan, mari kita memberikan kemerdekaan seluas-luasnya kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita memasung mereka. Biarkanlah mereka berkiprah sesuai dengan zamannya. Karena tidak sedikit anak-anak kita itu diikat, dipasung dengan keinginan orang tua. Padahal kata Imam Ali dalam sebuah kitabnya, beliau mengatakan bahwa anak-anak kita itu lahir di zamannya, bukan di rahim zaman kita. Oleh sebab itu penting kiranya salah satu nasihat dari Umar Ibnul Khattab kepada Amr bin As, gubernur Mesir kala itu, pernah memukul orang Mesir dengan tangan besinya. Kemudian dinasehati oleh Umar Ibnul Khattab, "Wahai Amr bin As, sejak kapan engkau memperbudak orang-orang yang dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Oleh sebab itu, kendati kita seorang ayah, saya juga orang ayah dari 3 putri, jangan serta-merta kita menjadi bapak-bapak yang menjajah terhadap kemerdekaan mereka. Mari kita doakan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ma'unah, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim. Allahumma ja'alna Indonesia thayyibatan mutma'innah. Allahumma ja'al Indonesia tuma'ninatan thayyibah. Allahumma ja'alna minal muslimin wal muslimat min buldil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana wa tub alaina innaka antal wahhab. Rabbana wa tub alaina innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal azizul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina ziyarata Makkah wal Madinah bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma atina ziyarata Makkah wal Madinah bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa banatina min ahlil ilmi wal khair wa ahlil Qur'an wa hafidhul Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.